Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Abis Sanara di Coding Line Channel. Kali ini kita akan melanjutkan lagi serial pembuatan aplikasi pos kasir episode yang ke-22. Di video sebelumnya, kita sudah membuat laporan pembelian barang dari aplikasi kita. Sedangkan di video ini, kita akan membuat laporan stok barang dengan menggunakan library FPDF, sehingga kita dapat mencetaknya dan juga mengunduh laporan tersebut dalam bentuk file PDF. Sekarang kita masukin aja alamat web kita, localhost coding line strip post. Jangan lupa jalanin XMPP-nya ya. Saya masukin username admin, terus saya masukin juga passwordnya. Untuk membuat laporan stok barang itu kita masukin dari sini teman-teman. Jadi sekarang kita benerin dulu sidebar kita ya. Kita ke text editor, silakan dibuka folder aplikasinya ya. Kita ke template, sidebar. Nah ini ya, kita copy aja dari sini. Paste ya. Ini kita ganti jadi stok. Kita belum punya nih foldernya, sekarang kita buat. Buat folder baru ya, namanya stok. Lalu kita buat file baru dalamnya, kita kasih nama index.php. Isinya kita copy aja ya. Nah dari pembelian yang kemarin kita buat ya, dari sini, bukan dari sini ya, dari sini teman-teman, bukan indeks yang ini ya, kita ganti. Nah ini, kita copy sampai sini ya, paste. Kita buat dulu tutupnya ya. Require, terus satu folder, kita ke template ya, lalu kita panggil footernya. Sekarang kita ke atas lagi, kita benerin. Sekarang kita ganti, bukan pembelian ya, tapi stok barang. Kita ngambil datanya bukan dari tabel beli head, tapi tabel underscore barang. Untuk kontennya kita copy lagi. Sini ya. Sini dulu. Copy. Paste. Kita benerin sekarang. Kita ganti jadi stok barang. Ini kita ganti jadi stok. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Ke sini ya. Udah tampil ya. Title dari konten kita stok barang ya. Dan ini navigasinya. Tes ke home. Pasti balik ke dashboard, bener ya. Ke dashboard ya. Balik lagi. Nah, sekarang kita kan ada di laporan stok barang ya teman-teman. Mestinya ini kepilih nih teman-teman, kesorot ya. Ini nggak kita belum buat nih fungsinya. Kayak misalkan kita di sini ya. Misalkan di sini, ini kan kepilih kan. Nah ini kalau kita di sini ini belum jalan nih fungsinya. Sekarang kita buat.
Kita ke text editor lagi, lalu ke config ya, function. Sekarang kita buat fungsinya. Ini kita copy aja ya. Paste sini. Ini kita ganti di laporan stok ya. Ini kita ganti, bisa menunjukkan barang ya, tapi stok. Ini kita copy juga untuk yang laporan pembelian ya. Kemarin kita belum buat. Copy, paste. Kita ganti ya di laporan beli. Ini kita ganti jadi laporan pembelian. Laporan pembelian ini diambil dari nama foldernya teman-teman. Nah ini ya laporan pembelian ini ya. Sekarang kita fungsi yang kita buat ini kita taruh di sidebarnya. Sini ya. Ini untuk yang stok ya. Kita panggil PHP echo. Kita masukin fungsi yang tadi kita buat. Laporan stok ya. Ini keluar. Ini kita copy. Untuk yang laporan pembelian kemarin ya. Paste, ini kita ganti. Laporan beli. Save. Sekarang kita cek. Refresh dulu. Nah, langsung kepilih tuh dia teman-teman. Kita kan lagi di stok barang ya. Kalau kita ke laporan pembelian, nah kepilih juga ya, kesorot ya. Sekarang kita balik ke sini. Sekarang kita buat kontennya ya. Kita ke indeks lagi, indeks untuk laporan pembelian kemarin ya. Ini ya, kita copy. Tutup ya, kita buka lagi aja. Nah ini ya, copy dari sini ya. Copy semua teman-teman. Nanti kita benerin. Salah ya, bukan yang ini teman-teman. Kita tutup lagi. Dia dari laporan pembelian ya. Nah ini teman-teman. Salah copy kita, nah ini. Dari sini. Kalau tadi untuk transaksi ya. Sampai sini ya. Copy. Paste sini ya. Sekarang kita benerin. Ini kita ganti ke data pembelian tapi stok. Buttonnya kita hapus ya. Soalnya kita mau pakai tag A. Tag A. Href-nya kita arahin ke laporan stok barang yang nanti kita buat ya. Kita panggil main URL kita php echo $main URL. Lalu kita arahin ke folder report ya. Lalu kita arahin ke file r strip stock. Kita belum punya nih, nanti kita buat .php. Lalu kelasnya btn small, btn outline primary.
Lalu targetnya kita buat underscore blank, kita buka halaman baru ya. Isinya kita panggil font awesome ya, fast fa print, teksnya cetak ini ya. Sekarang kita benerin tabelnya ya. Kita ganti kode barang. Ini nama barang, satuan, lalu jumlah stok. Tampilin juga stok minimalnya ya. Satu lagi untuk status ya. Status ini untuk nampilin bahwa ada gak stok barang yang di bawah stok minimal ya. Jadi buat ngasih tahu sama si user kalau ada barang yang di bawah stok minimal itu harus langsung di order lagi ya. Kita beri lagi, ini bukan pembelian ya, tapi stok barang $, stok ini ya. Stok barang ini diambil dari sini teman-teman, sini ya. Sekarang kita benerin isinya ya. Kita ganti di luar stok ya. Pertama ID underscore barang, ini untuk kode barang ya. Yang lainnya kita hapus dulu aja ya. Kita copy. Yang kedua yang kita tampilin itu nama barang ya. Ini sesuai dengan fill dari tabel barang teman-teman. Copy lagi untuk satuan, copy lagi untuk jumlah stoknya ya. Ini saya kasih kelas text center biar tengah. Copy lagi untuk stok minimal. Satu lagi untuk status ya. Status itu kita buat kondisi teman-teman. Kita buka tag PHP. If jika jumlah stok itu lebih kecil dari stok minimal ya. Kita copy aja. Harusnya kita echo, kita panggil text span ya. Kita kasih kelas text danger biar merah ya. Isinya stok kurang. Kita kasih tutupnya ya. Ini. Ini ya.
Jadi jika jumlah stoknya itu di bawah stok minimal, maka kita kasih alert di sini bahwa stoknya itu kurang, jadi harus di order lagi sama si user ya. Tapi kalau enggak, kita tampilinnya gini aja, echo stok cukup, gini aja ya, save ya. Nah, sekarang coba kita cek, kita refresh, ada tampil ya. Ini kita benar ya, misalkan di sini ya, kita ke atas dulu. Ini kita kurang, kita kurang kelasnya teman-teman. Float right, save, cek lagi. Nah oke ya. Nah ini teman-teman, stok barang kita ya, yang ada di punya saya. Jadi ada susu kental manis, sirup jeruk, minyak goreng, dan wafer coklat. Nah untuk yang susu kental manis itu kan jumlah stoknya 2, sedangkan stok minimalnya 3, berarti dia kurang kan. Maka di sini kita kasih alert stoknya kurang, warnanya merah kan. Begitu juga dengan wafer coklat ya. Tapi yang lain kan cukup, jadi nggak ada alert ya, stoknya cukup ya. Nah sekarang kita buat laporan untuk itu, laporan PDF-nya ya, laporan PDF stok barang. Kita buat dulu filenya ya, kita kan belum buat. Nah ini ya, stock nih, kita kan belum punya nih, kita buat sekarang. Kita ke report ya, folder report. Nah ini kita buat file baru, ini strip stock.php. Nah ini ya filenya. Sekarang kita download dulu ya library-nya. Kita buka tab baru, ketikkan aja di sini packages ya. Packages, tikin di sini fpdf. Nah, ini ya, klik di sini. Nah ini teman-teman. Jadi di sini bilang fpdf adalah kelas PHP untuk mengenerate file PDF ya dengan menggunakan PHP murni ya. Jadi nanti kita nge-layout tampilan itu pakai PHP teman-teman. Sebelumnya kan di serial web sekolah kita akan pakai HTML to PDF ya. Kita nge-layoutnya pakai HTML. Sedangkan di sini kita nge-layout tampilannya pakai PHP ya. Nah, cara installnya ini teman-teman. Kita kan pakai Composer installnya. Nah ini tinggal kita copy aja nih. Kita copy ya. Copy. Sekarang kita buka terminal dulu. Saat ini kan kita ada di folder coding line post ya teman-teman. Saya mau install fpdf-nya itu dalam aset teman-teman. Sekarang kita ke aset dulu. Kita aja di sini cd aset. Nah kalau sudah, saya membuat folder baru dulu teman-teman. Namanya fpdf. Jadi kita ketikin di sini mkdir, make directory ya. Nama foldernya fpdf. Nah ada nih ya filenya. Kita cek. Nah ini ya file fpdf-nya ya. Nah kita mau install dalam folder fpdf ini. Jadi kita ke folder fpdf dulu, ketikin cd fpdf. Nah kalau sudah, yang tadi kita copy aja lagi ya. Nah, dari sini teman-teman, dolar ini jangan ke bawah. Sini, copy, Ctrl C ya, paste sini ya, enter. Pasti teman-teman udah install ya komposernya ya. Nah udah berhasil ya. Coba kita cek. Nah udah ada tuh filenya. Nah terus gimana cara pakainya? Cara pakainya kita lihat lagi. Nah kita suruh ke sini teman-teman, http www.fpdf.org ya. Kita klik aja. Nah ini ya webnya ya. Cara pakainya kita ke tutorial aja. Nah kita pilih yang pertama nih, minimal example. Nah ini kita copyin aja. Copy. Kita paste di sini ya. Ini kita tutup aja, kita udah beres. Sekarang kita benerin. Pertama kita panggil dulu file config kita ya. Require
Kita keluar satu folder, lalu ke config ya, lalu ke config.php. Kita kan perlu koneksinya ya. Kita copy lagi. Kita perlu juga function ya, functions.php. Lalu kita panggil fpdf-nya. Cara panggilnya nggak begini ya, soalnya kita pakai composer. Ini untuk yang manual ini. Ini kita hapus aja dulu. Kita keluar satu folder dulu, lalu ke aset ya, lalu fpdf, lalu vendor, lalu autoload. Gini ya. Sekarang kita cek dulu ya, tampil gak dia. Kita refresh dulu, klik sini ya. Di sini dibilang ada error di file fpdf vendor stasin fpdf.php ya, di line 1031. Kita cek ya. Kita ke fpdf ya, vendor stasin lalu fpdf di line 1031 ya. Nah ini ya, di sini dia bilang pastikan runtime magic quotes di disable ya. Jadi ini kita komentar aja. Udah save ya. Kita coba lagi, kita tutup. Kita refresh dulu ya. Cetak. Nah tampil ya. Sekarang kita atur. Ini kita tutup aja. Kita pakai ke sini ya. Sekarang kita panggil dulu data kita ya. Kita buat variabel sini $ stok barang ya. Sama dengan kita panggil fungsi kita get data. Isinya select bintang from tabel underscore barang. Sekarang ini kita benerin. Jadi gini teman-teman, di fpdf tiap teks yang ditampilkan itu dalam bentuk sel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu pernah bekerja dengan aplikasi spreadsheet ya, itu kan dia ada sel-sel ya, ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi sekarang yang mau kita atur itu, jadi secara default di sini kertas yang digunakan itu A4 teman-teman. A4 itu kan ukurannya kan 21 cm di lebarnya ya. Itu dia pakainya ukurannya di sini pakai mm, jadi 210 ya. Jadi lebar maksimal itu 210. Nah ini 40 ini lebar, 10 ini tinggi ya. Dan ini teks yang mau ditampilkan. Jadi saya buat 190. Jadi kita desain 20 mm ya. 10 untuk kanan dan 10 untuk kiri ya. Lalu teksnya ini kita atur. Jadi laporan stok barang. Ini untuk title-nya ya. Lalu kita atur juga untuk bordernya. Bordernya kita buat 0. 0 ini berarti nggak ada border. Lalu kita atur lagi untuk teks berikutnya mau ditampilin di mana? Di kanan atau ke bawah. Nah kalau saya buat 1, ini berarti teks berikutnya itu tampilnya di bawah ya. Lalu kita atur lagi untuk alignment-nya. Di sini saya kasih C, berarti center ya, berarti tampil di tengah dia. Untuk petunjuk lengkapnya teman-teman bisa baca di sini ya. Nah ini udah ada keterangannya. Ini untuk PDF ini untuk objek pertama kali kita buat, lalu ini untuk atur font ya. Lalu ini untuk selnya, pengaturan sel ya. Silakan dibaca-baca di sini ya. Nah, sekarang kita coba cek tampilnya ke tengah nggak dia. Ini ya, refresh. Nah gini tampilnya, dia udah ke tengah. Kan tadi kita atur ya alignment-nya. Sekarang kita balik lagi. Sekarang kita lanjutin untuk bawahnya ya. Ini kita atur lagi fontnya. Soalnya ini kan font untuk title ya, untuk judulnya. Sekarang untuk kontennya kita atur lagi. Dia kan lebih kecil. Paste. Sini kita buat 12. Untuk selnya
Kita copy aja ya, paste juga. Pertama itu saya membuat garis dulu ya, jadi lebar garisnya itu 190 mm, tingginya biarin aja segini ya, 10, lalu isinya kosong. Nah ini kan untuk border nih. Nah bordernya saya mau tampilin yang bagian bawah aja, ini saya pakainya B ini bottom ya, jadi cuma border bawah yang tampil. Lalu teks berikutnya di bawah, tampil di bawah ya, ini alignmentnya kita hapus, save ya. Coba kita cek fresh, nah tampil garisnya ya. Sekarang kita buat headernya ya. Sekarang kita copy ya. Yang pertama itu saya membuat untuk nomor ya, jadi saya buat lebarnya 10, tingginya 10, isinya nomor. Lalu bordernya saya kosongin ya, saya buat 0, kalau kosong 0 ya. Teks selanjutnya saya membuat di kanan, jadi saya buat 0. Lalu alignmentnya saya kasih di tengah, save ya. Coba kita cek, nah gini, jadi teks selanjutnya di kanan, makanya saya buat 0 tadi ya. Kita copy lagi, lebarnya saya buat 90. Teks yang kita tampilin nama barang, oh bukan ya, bukan nama barang dulu, kode barang. Ini saya buat jangan 90, kepanjangan 30 aja ya. Lalu bordernya kosong, teks selanjutnya di kanan, alignmentnya kita hapus saja biar defaultnya di kiri ya. Ini save, kita cek, nah keluar ya. Kita lanjutin lagi, kita copy lagi, saya buat lebar 90, ini untuk nama barang. Saya copy lagi, lebar saya atur 30, teksnya jumlah stok. Saya copy lagi, lebar saya buat 30 lagi, teksnya satuan, bordernya kosong, nggak ada ya. Nah teks selanjutnya saya buat di bawah, jadi udah di ujung. Terakhir saya membuat garis bawahnya aja, jadi ini saya copy aja, paste ya. Ini saya kasihnya T, berarti yang saya tampilin border atas ya, bagian atas, border top berarti ya. Ini heightnya saya buat 1 aja. Kita cek ya, refresh. Nah gini tampilannya ya untuk headernya. Sekarang kita buat isinya ya, isi datanya. Sekarang kita atur lagi fontnya, copy ini ya. Nah ini saya hapus boldnya ya, jadi untuk isinya saya nggak pakai bold. Kita buat variabel untuk nomor, lalu kita buat looping ya, for each dollar stok barang s dollar stok. Di sini kita copy aja di sini ya, paste. Sekarang kita atur. Untuk nomor saya buat lebarnya 10 ya, tingginya 8. Isinya kita ambil dari nomor ya, dolar nomor plus, bordernya kosong, teks selanjutnya di kanan ya, lalu alignmentnya di tengah dia.
kita copy. Lebarnya saya buat 30. Isinya $stock. ID barang. Ini untuk kode barang ya. Line-nya saya hapus. Kita copy lagi. Saya buat 90 lebarnya. Ini untuk nama barang. Saya copy lagi. Lebarnya saya buat 30. Ini untuk jumlah stok. Saya copy lagi. Lebarnya biar 30 ya. Ini untuk satuan. Save, kita cek ya. Refresh. Nah, keluar ya. Ini ada yang nggak bener nih. Ini saya tengahin ya. Ini dihapus nih. Nah, ini stoknya dari tengah kita tambahin di sini. C ya, center. Nah, ini kita ganti jadi 1. Save ya. Kita cek. Refresh. Nah, tampil datanya ya. Tinggal kita buat garis bawahnya aja. Garis bawahnya kita copy dari sini. Copy. Paste sini. Save ya. Refresh. Nah, ada tampil teman-teman. Laporan stok barang kita. PDF report untuk stok barang. Tinggal kita aturnya tampilannya. Kalau mau diunduh, tinggal klik di sini ya. Nah, tinggal kita taruh. Mau di mana ya? Dalam bentuk PDF tuh formatnya. Jadi ini teman-teman, kita sudah berhasil membuat PDF report untuk stok barang, sehingga kita dapat mencetaknya dan mengunduhnya dalam bentuk file PDF ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan punya teman-teman juga pada jalan ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah di Coding Line.